Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyyinal Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu. Tentunya menghiasi Al-Qur'an bukan hanya dengan merdunya suara yang terdengar oleh telinga, tapi mau atau tidaknya kita membaca Al-Qur'an itu. Subhanallah, takjub dengan Randy. Dia mau bersusah payah membaca Al-Qur'an. Dan Masya Allah, dia pun mempelajarinya dan dia menghafalnya. Kenapa dia mau menghafal Al-Quran? Satu ayat lagi. Ya. Masya Allah, merinding badan ini kalau melihat dan mendengar ayat-ayat Al-Quran keluar dari mulut Randy. Al-Waqiah adalah salah satu surat favorit Randy yang sedang berusaha dihafalnya. Randy pasti punya alasan mengapa ia mau bersusah payah menghafalnya. Baik, tadi ada dua ayat yang harus perhatikan karena hampir mirip. Yang pertama adalah Maimana. Yang kedua Masyama. Ya, bagus. Jadi kesempatan untuk belajar itu terbuka untuk setiap orang, sehingga tidak hanya yang Allah berikan kekhususan, ya, tapi Allah berikan kepada semuanya. Allah berikan kepada orang yang Allah berikan terbatas, ya, termasuk sahabat kita Randy. Saya kira dan saya yakin bisa meneruskan perjuangan menghafalkan Al-Quran. Kesempatan untuk mendapatkan keberkahan hidup pun dijalani Mulyana semenjak ia berumah tangga dengan wanita pujaan hatinya, Wati, dan hadirnya sang putri sematawayang, Mila. Ia selalu mengajari keluarga kecilnya tentang pentingnya membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun awalnya tak mudah, namun Mulyana percaya dengan selalu bertawakal di jalan Allah, insya Allah kehidupannya di dunia dijamin Sang Pencipta alam semesta. Coba. Terus saya ingin mempelajari ngaji dia supaya dia iman, ya, dia takwa, dia sadar diri, dia tahu diri. Ya mungkin saya mengajarkan itu suatu kewajiban seorang suami, ya. Itu yang terutama, bukan memenuhi harta, tapi kita memenuhi istilahnya rohaninya. Setelah penuh rohani, mungkin jasmani pun sehat. Semangat dan cita-cita yang tinggi untuk berusaha dan bermanfaat bagi makhluk hidup terus dilakukan Randy. Inilah salah satu aktivitas Randy di pesantren. Dibantu kedua orang teman yang selalu setia membantu pekerjaan Randy. Selain itu, Randy juga bergabung menjadi salah satu agen marketing di salah satu travel perjalanan umroh dan haji. Semuanya dilakukan Randy sebagai bentuk motivasi. Tak mengapa hidup dengan keterbatasan fisik, namun selalu ada jalan bagi siapapun yang ingin hidup mandiri. Jika-jikanya pengen menolong lanjut yang kaya ini. Biar mereka nggak ditanggung selama
Angga adalah seorang difabel di daerah Mulyana tinggal. Ia seorang tunarungu dan cacat tangan bawaan lahir. Ketika lingkungan tak menerimanya dengan baik, remaja berusia 20 tahun ini pernah merasa putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya. Mulyana pun tergerak hatinya membantu Angga, membangun kepercayaan diri Angga untuk tetap tabah menjalani ujian hidup. Walhasil, Angga pun kini sudah mendapatkan pekerjaan dengan menjadi seorang penjahit konveksi. Kamu hidup harus semangat, ya. Pengen nyemangatin sih, karena saya merasakan sendiri. Karena di satu sisi penyandang seperti saya seperti ini, kekurangan, kalau tidak ada dukungan itu sangat tidak menjiwai. Nah, saya menjiwai karena saya pun tahu, saya pun merasakan. Kemandirian hidup di tengah keterbatasan tak diraih dengan mudah oleh saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan fisik. Bila Randy menjadikan lingkungan tempat ia beribadah menjadi tempat ia menunjukkan kemandirian, maka Mulyana punya cara berbeda. Bertani dan berkebun menjadi pekerjaan rutin Mulyana kini. Dengan bekerja di bawah terik matahari, Mulyana pun belajar bertanggung jawab menafkahi keluarga kecilnya. Semua ini ia dapatkan sebagai hasil atas kerja kerasnya memenangkan perlombaan renang kala itu. Tak ada yang tidak mungkin. Itulah prinsip hidup Mulyana lainnya. Tak pernah Aa bayangkan Mulyana yang memiliki satu tangan mampu melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh dua tangan. Apalagi ditambah rencana besar dua hamba Allah ini yang ingin pergi ke tanah suci. Lagi kangen, kitanya merasa kenang. Saya istilahnya merasakan berterima kasih kepada yang di atas. Saya menjadi orang yang terpilih oleh Yang Kuasa, orang yang dipercaya oleh Yang Kuasa. Saya menjadikan seperti ini. Tapi saya itu sujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai ujian hidup telah berhasil dihadapi kedua hamba Allah yang memiliki keterbatasan fisik. Kedua sosok ini sangat menginspirasi bagi Aa. Malu rasanya sebagai manusia yang lengkap secara jasmani, kadang masih suka mengeluh atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuan hambanya, dan kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan di alam dunia ini. Demikian, masih ada jalan pada kali ini, dan insya Allah kita berjumpa kembali pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.